Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Putri Komalasari, mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang, Departemen Teknik Sipil, Prodi S1 Pendidikan Teknik Bangunan. Jadi, di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai proporsi campuran agregat halus dan agregat kasar dalam beton. Sebelum kita membahas lebih dalam, saya akan memberitahukan tentang apa saja yang akan kita bahas di dalam video ini. Jadi yang pertama di sini ada penjelasan. Tentunya sebelum kita belajar lebih dalam, saya akan menjelaskan mengenai proporsi campuran agregat halus dan agregat kasar ini. Dan yang kedua adalah ketentuan. Untuk ketentuan yang saya maksud di sini adalah ketentuan dalam proporsi campuran agregat halus dan agregat kasar, di mana terdapat beberapa ketentuan, diantaranya ada SNI dan ASTM. Untuk selanjutnya adalah hasil. Hasil ini merupakan hasil dari proporsi campuran agregat halus dan agregat kasar, di mana datanya merupakan data asli yang kami dapat dari pengujian agregat halus dan agregat kasar yang sudah kami lakukan di laboratorium. Langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Di sini saya akan menjelaskan apa sih proporsi campuran agregat halus dan agregat kasar. Jadi, proporsi campuran agregat halus dan agregat kasar dalam beton merupakan tindakan yang dilakukan untuk mengatasi masalah di mana didapati hasil analisis dari butiran agregat kasar dan agregat halus tidak masuk dalam syarat batas yang ditentukan, baik itu ASTM maupun SNI. Tidak masuk dalam syarat batas di sini artinya butiran agregat, baik agregat halus maupun agregat kasar, tidak masuk di antara batas atas dan batas bawah yang telah ditentukan oleh standar. Sehingga dalam mengatasi atau menyikapi masalah ini, kita perlu melakukan penggabungan dua material dengan proporsi yang tepat dengan tujuan agar kita bisa mendapat gradasi agregat penyusun beton yang lebih baik, tentunya sesuai dengan perencanaan kita. Selanjutnya untuk tujuan proporsi campuran agregat halus dan agregat kasar juga dijelaskan di sini ada 3. Yang pertama adalah memperbaiki gradasi agregat penyusun beton, di mana tadi didapati hasil bahwa agregat kasar dan agregat halus didapati hasil yang tidak sesuai dengan standar, sehingga penggabungan antara agregat halus dan agregat kasar ini bertujuan untuk memberikan gradasi agregat penyusun beton yang lebih baik, tentunya dengan perbandingan antara pencampuran antara agregat kasar dan agregat halus sesuai dengan perhitungan. Dan yang kedua adalah membentuk gradasi campuran yang mendekati kondisi ideal. Kondisi ideal yang dimaksud merupakan gradasi dari agregat sebisa mungkin berada di tengah atau di antara batas atas dan batas bawah. Selanjutnya adalah campuran beton yang tidak. Selanjutnya yang ketiga adalah memperoleh campuran beton yang baik. Campuran beton yang baik ini artinya campuran beton itu bisa dengan mudah kita kerjakan dan memiliki workabilitas yang baik atau bisa dimanfaatkan dengan baik. Dan tentunya mencapai mutu rencana yang sesuai dengan yang sudah kita rencanakan. Selanjutnya, untuk standar yang digunakan dalam penggabungan agregat, ada yang sudah saya pelajari ada 2, yaitu ASTM dan ini, SNI. SNI yang digunakan adalah SNI 03 2834 2000, di mana di dalamnya terdapat 3 zona, yaitu yang pertama untuk ukuran butir maksimal 40 mm, dan yang kedua untuk ukuran butir maksimal 20 mm, dan yang ketiga adalah untuk ukuran butir maksimal 10 mm. Untuk lebih jelasnya, di sini saya lampirkan tabel gradasi agregat gabungan, di mana di sini lolos saringan atau ayakan sesuai dengan SNI. Pada zona pertama didapati untuk ukuran butir maksimal 40
mm, dan yang kedua di zona 2 di sini diperuntukkan untuk butir maksimal 20 mm, dan yang ketiga adalah diperuntukkan untuk butir maksimal 10 mm. Setelah didapati 3 zona ini, nantinya kita bisa menentukan ukuran ayakan atau saringan. Di sini terdapat ayakan dengan ukuran milimeter, di sini ada ayakan dengan standar SNI, ASTM, maupun dengan ukuran inci. Langsung saja kita akan membahas mengenai proporsi campuran agregat halus dan agregat kasar dalam beton berdasarkan hasil pengujian yang telah kami lakukan. Artinya, data yang kami cantumkan di sini merupakan data asli yang sudah kami dapat setelah kami melakukan pengujian di laboratorium, baik itu pengujian agregat halus dan agregat kasar. Langsung kita perhatikan. Jadi di sini yang pertama ada tabel proporsi agregat, campuran agregat. Di sini ada diameter saringan. Di sini adalah jumlah butir lolos yang sudah kami dapat dari hasil pengujian, di mana pada saringan pertama, butir lolos pasti 100%. Tidak ada butir yang tertahan. Dan ini untuk jumlah butir lolos agregat kasar, didapatkan hasil seperti ini sesuai dengan hasil pengujian. Sedangkan untuk presentase agregat kasar dan agregat halus, di bagian atas di sini, kita bisa menentukan secara random atau acak. Di sini saya menentukan untuk 40 dan 60. Dan untuk perhitungannya bisa dilakukan dengan perhitungan persentase seperti biasa, di mana pada tabel ini dikalikan dengan persentase yang sudah kita tentukan. Dan untuk pada tabel gradasi gabungan ini merupakan hasil penjumlahan dari persentase agregat kasar dan persentase agregat halus. Setelah kita dapati tabel yang seperti ini, kita harus bisa membuat yang namanya grafik. Di sini saya sudah menyantumkan gambar gradasi agregat gabungan atau grafiknya sesuai dengan data yang sudah saya tampilkan sebelumnya. Di sini untuk warna-warna agregat uji di sini 1, 2, 3, 4 sesuai dengan tabel yang sudah kita bahas di awal tadi. Dan ini di sini menunjukkan untuk jumlah butir yang lolos seperti tabel sebelumnya, dan ini menunjukkan untuk diameter saringannya. Dan ini untuk tabel gradasi berdasarkan SNI 03 2834 2000. Dilihat dari tabel ini bisa disimpulkan bahwa ini masuk ke dalam zona 2 sesuai dengan tabel yang sudah saya lampirkan pada slide sebelumnya. Jadi dalam pekerjaan ini kita harus tetap memperhatikan tabel yang seperti saya cantumkan sebelumnya sebagai patokan kita dalam menentukan ini berada di zona berapa dalam pembagian butir, ukuran butirnya. Dan untuk gambar gradasinya seperti tadi, dan sekian presentasi dari saya. Terima kasih untuk perhatiannya. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua, untuk saya dan semua yang mendengarkan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Apabila ada saran ataupun pertanyaan bisa menghubungi kontak, bisa langsung disampaikan pada Instagram saya dengan username seperti yang tertera di sini. Selebihnya saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.